Hai, minasan, konbanwa, selamat malam, atau mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya, minasan, semuanya. Yokoso, terima kasih desu, yoroshiku onegai shimasu. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bahasa Jepang. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah belajar atau sudah pernah mendengar beberapa kata atau kalimat ya, bisa dari anime, kemudian saat membaca komik dan drama Jepang. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang huruf. Di Jepang sendiri ada 3 jenis huruf. Ada kanji, ya hiragana, dan ada katakana. Nah ya, ketiga huruf itu kita lanjut. Untuk pertama, kita belajar tentang hiragana terlebih dahulu. Hiragana itu sangat penting buat pemula belajar bahasa Jepang ya. Hiragana sendiri itu adalah huruf yang bisa dipakai untuk menulis kosakata atau yang sering dipakai ya dalam menulis aksara Jepang. Ini contohnya, mungkin Masang bisa screenshot atau di internet juga bisa cari. Di sini bahasa Jepang punya 5 vowel atau 5 A, I, U, E, O ya. Kemudian ada kaki, kuke, ko, ta, shi, su, se, so. Kemudian ada ta, chi, tsu, te, to, dan sebagainya. Sekarang kita coba dengarkan ya langsung dari huruf vokalnya. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, O, N. Oke, jadi ini ya huruf-huruf hiragana. Nah, di huruf hiragana itu ada cabangnya lagi istilahnya ya. Atau anak pinaknya salah satunya seperti dakuong itu huruf yang ditambahkan peng-peng di atasnya. Peng-peng itu dua garis seperti ini ya, seperti petik ya, tanda petik di atas. Nah, hanya huruf K atau ini ya, dari huruf K, H dan ya H saja ya, yang menggunakan huruf dakwang atau peng-peng. Jadi contohnya K, ketika ditambahkan tanda petik 2 di atasnya menjadi ga. Oke, sama dengan ki menjadi gi, dan seterusnya. Kemudian di huruf sa menjadi za. Nah, shi bukan jadi
Z tapi G. Lalu zu, zezo, da, ji. Ini juga sama. Bedanya apa sih antara Z, G ini dan G? Kalau di bahasa Jepang sendiri dan lebih banyak kosakata yang menggunakan ini ya, shi ditambah teng-teng, itu lebih banyak. Kalau yang ini mungkin tidak sebanyak ji ya. Contohnya hanaji atau mimisan itu pakai yang ini chi diberi teng-teng. Lalu ada zu. Jadi dari tsu jadi zu. Kemudian de, do. Dan yang perlu diingat yaitu ha. Huruf H diberikan teng-teng adalah ba, di, bu, be, bo. Ya, ba, di, bu, be, bo. Nah, selain itu, ada satu tanda lagi, yaitu maru. Atau dalam bahasa Jepang, maru itu lingkaran. Makanya di sini di atasnya bukan tanda petik. Seperti teng-teng, tapi maru ya. Itu lingkaran yang kita sebut sebagai handakuwa. Hanya di huruf H saja yang mendapatkan maru itu diubah menjadi huruf U. Atau pa, pi, pu, te, po. Ya, kalau teng-teng, H di huruf teng-teng menjadi ba, bi, bu, be, bo. Kalau ditambahkan maru, pa, pi, pu, te, po. Oke. Oke. Kita lanjut. Selain huruf-huruf yang ditambahkan teng-teng dan maru, ada juga huruf yang ditambahkan ya, yu atau yo, yang ukurannya lebih kecil daripada huruf sebelumnya ya. Atau kita sebut dengan yoong. Dan ini diberikan di huruf yang apa ya istilahnya vokal i di akhir dengan vokal i. Contohnya ki ditambahkan ya kecil dibacanya menjadi kya. Lalu ki ditambahkan yu, ukuran huruf u-nya lebih kecil jadi q. Ya, dan kyo. Sama dengan shi ditambahkan ya, ukuran kecil menjadi sha, shu, sho. Dan sebagainya. Minasang bisa lihat ya, nanti bisa dipelajari di rumah dengan menjedah video ini. Misal di huruf ri, menjadi ria, riu, rio. Nah, juga dari gi ditambahkan ya, jadi gia, giu, gyo. Yang perlu diperhatikan di huruf ji yang ditambahkan ya menjadi ja, ju, jo. Ya, ja, ju, jo. Oke. Ini juga sama, bi dari huruf hi ditambahkan teng-teng menjadi bi, lalu diberi huruf ya kecil menjadi bia. Bia, biu, bio. Bia, piu, pio. Nah, ini ada tanda di sini, artinya huruf-huruf ini hampir tidak pernah dipakai di Jepang. Ya. Oke. Nah, di sini minasan mungkin pernah melihat secara langsung tulisan dari tangan maupun ketikan. Yang di sini font mincho ya biasa di komputer atau di laptop seperti ini bentuknya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah tulisan tangan atau tegaki serutu. Mungkin ada beda sedikit ya. Tentunya di coretan tangan pasti lebih apa ya, istilahnya lebih lentur. Dan di tulisan tangan yang kita bisa lihat di sini ada ki. Di sini ki tangan seperti ini. Kalau di komputer atau surat kabar gitu, ini nyambung ya sama bawah, sama-sama ki. Kemudian sa juga ini seperti ada nyambung kalau di huruf cetak, ya cetakan surat kabar atau media cetak. Selebihnya hampir sama sebenarnya minasang ya. Dan manapun minasang, misal ternyata saat menulis tangan menggunakan font misal C-nya seperti ini,
Pak daijoubu desu. Ya. Hai. Kemudian di sini ada beberapa cui yang perlu diperhatikan ya. Ketika kita mengetik huruf di keyboard atau alfabet, baik di handphone, ini lebih pakai handphone. Misal kita mau tulis she, itu biasanya bisa tulisnya SI atau SHI. Itu nanti berubah sendiri. Ya, misal kalau sudah menginstall aplikasi keyboard ya, khusus tulisan Jepang. Nah, biasanya kesusahan ketika menulis ini. Ci menggunakan teng atau tse menggunakan teng zu. Itu kita bisa menulisnya dengan mengetik DI. Di atau zu menjadi do. Diketikkan komputer ya. Oke. Sekarang minasang di sini ada sedikit tugas. Minasang boleh mengerjakannya dengan menulis di kolom komentar nomor 1 sampai 10 kira-kira bagaimana cara bacanya dalam tulisan Romaji atau Latin. Ya, silakan dikerjakan. Untuk selanjutnya sampai jumpa di video yang akan datang. Makan ya. Gambar.